NU adalah sebuah paham dalam Insya Allah Saya Serius, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gading 2024. NU adalah sebuah faham. Mengapakah NU seringkali disebut oleh para warganya sendiri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal istilah tersebut sebenarnya berjangkauan jauh lebih luas. Tidak hanya sekadar warga NU saja, semua muslimin yang bukan Syiah, Mu'tazilah, dan Khawarij adalah Ahlus Sunnah, yang seringkali juga disebut sebagai kaum Sunni. Bukankah dengan demikian lalu terjadi pembelokan arti dan maksud sebuah istilah yang sudah baku? Jawabannya sederhana saja. Kata Ahlus Sunnah memang sama dengan pengertian umum di atas yang disebut kaum Sunni. Dalam kategori umum inilah masuk semua orang yang tidak mengikuti salah satu dari faham yang tiga itu. Dengan kata lain, istilah Ahlus Sunnah adalah kata sejenis yang dipakai secara umum itu. Adapun kata wal jamaah setidak-tidaknya dalam pengertian warga NU terbatas artinya pada mereka yang bergabung dalam pengelompokan lebih khusus lagi, yaitu mereka yang mengikuti salah satu mazhab fikih yang empat dan jalan Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi dalam bertarekat. Pengertian ini jelas tidak mencakup semua kaum Sunni. Dengan demikian, kesunnian lalu menjadi dua bagian, yaitu yang umum dan yang khusus. Di waktu warga NU berkiprah bersama kelompok-kelompok lain yang umum dibatasi sebagai pengikut Al-Asy'ari dan Al-Maturidi dalam bertauhid, maka warga NU menggunakan pengertian sebagai kaum Sunni. Dalam keadaan mereka mengkhususkan kebersamaan dalam kelompok sendiri, maka warga NU menggunakan pengertian bermadzhab dan bertarekat seperti dikemukakan di atas. Antara yang umum dan yang khusus memang akan selalu ada perbedaan, tetapi tidak menyangkut yang prinsip. Dalam kasus para warga NU, perbedaan lebih tampak pada corak pemakaian hukum fikih dan gerakan tarekat. Dalam hal ini sebenarnya ada juga kelompok-kelompok yang sama ciri dan sifatnya dengan NU, seperti Jami'iyah Al-Khairiyah, Perti, Al-Wasliyah, dan lain-lainnya lagi. Mereka juga termasuk ke dalam kategori khusus tersebut. Kalau begitu, apakah persamaan NU dengan kaum Sunni yang lainnya? Juga sederhana saja. Mereka yang menerima skolatisisme Al-Asy'ari dan Maturidi seringkali disebut juga bermadzhab ilmu kalam dalam bertauhid. Persamaan inilah yang sebenarnya bersifat mendasar. Betapapun berjauhan mereka dalam soal-soal ritual, kaum Sunni bersamaan dalam sendi-sendi keimanan mereka. Secara historis sebenarnya pengertian semula adalah mereka yang menerima supremasi ahli hadis, yaitu kelompok ulama yang menentang rasionalisme ekstrim, kelompok Mu'tazilah, dan hanya mau menerima supremasi hadis sebagai alat menafsir Al-Quran. Namun lambat laun pengertian ini berubah menjadi seperti tersebut di atas. Mungkin karena pendekatan para ahli hadis angkatan terkemudian yang juga telah banyak menyerap wawasan kepenggunaan akal walaupun tidak sepenuhnya mengikuti rasionalisme semula itu. Sekarang lalu muncul masalah bagaimanakah Ahlus Sunnah wal Jamaah harus berdamai dengan ideologi negara. Masalahnya juga sederhana. Ideologi negara adalah soal tata kemasyarakatan, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah hanyalah sebuah paham keagamaan belaka. Ia bukan ideologi yang harus dipertentangkan dengan ideologi negara. Dengan kata lain, faham Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pengaturan khusus untuk menata pandangan intern kelompok, sedangkan ideologi negara adalah penataan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat secara keseluruhan. Sebagai warga negara, para warga NU tunduk kepada ideologi negara Pancasila. Sebagai warga NU, mereka mengikuti pengaturan internal khusus yang hanya berlaku bagi mereka yang sefaham. Pengaturan umum dapat saja diberlakukan dalam kehidupan organisasi mereka selama tidak berarti menghabisi pengaturan khusus itu. Dengan ungkapan lain, Pancasila dapat diterima sebagai asas organisasi selama tidak berarti menggusur faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kehidupan NU sendiri. NU adalah sebuah faham, ia dapat menerima ideologi yang datang dari luar dirinya selama tidak berarti pemasungan fahamnya itu.